Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Minahus Saniyah untuk mengisi Ramadan. Yang akan kita kaji malam ini adalah Faslun fil wudu'i was sholati. Faslun bermula ini adalah fasal fil wudu'i di dalam masalah wudu was sholati dan sholat. Fasal ini berbicara masalah wudu dan sholat. Mari kita lihat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali berkaitan dengan wudu dan sholat. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Ali, wahai Ali, istaqsi, selidikilah, telitilah, isbaghul wudu'i, kesempurnaan berwudu. Fa innahu, maka sesungguhnya isbaghul wudu syatrul imani, yaitu sebagian dari iman. Dari ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali pada kajian wudu dan sholat ini adalah sahabat Ali diminta oleh Rasul agar teliti di dalam menyempurnakan wudu, karena Rasulullah mengatakan meneliti di dalam menyempurnakan wudu itu tergolong ke dalam sebagian dari iman. Kelanjutan dari hadis ini adalah termasuk orang yang teliti di dalam masalah berwudu. Rasulullah menasehati sahabat Ali, Fa'idha tawadda'ta, maka apabila kamu berwudu, Ali, falatusrif, maka janganlah kamu berlebih-lebihan fil ma'i, di dalam menggunakan air. Artinya air yang secukupnya untuk berwudu termasuk orang yang teliti berwudunya. Kemudian yang menarik di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati sahabat Ali, fa'idha farogta min tuhrin, wahai Ali, apabila kamu telah selesai min tuhrin, dari bersuci, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin. Wahai Ali dan kita semua yang mau mengikuti nasihat ini, apabila kita selesai melaksanakan wudu, apa yang dimaksud selesai melaksanakan wudu? Kita selesai mencuci kedua kaki kita. Setelah selesai mencuci kedua kaki kita, maka menurut riwayat dari hadis ini, kita diperintah oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Ali membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Berapa kali? Asyra marrat, 10 kali. Luar biasa. Apa keistimewaan bagi orang yang melaksanakan selesai berwudu kemudian membaca inna anzalna? Ternyata di situ dikatakan yufarrijullahu hammaka, kelak Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesedihan, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesusahan-kesusahan. Inilah hadis yang pertama di dalam bab masalah wudu dan sholat.
Kemudian ada nasihat lagi dari Rasulullah kepada sahabat Ali yang mungkin saja bisa kita amalkan. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta minat thaharati, apabila kamu telah selesai dari melaksanakan bersuci, fakhudh ma'an, ambil air. Selesai berwudu, kaki sudah dicuci, kemudian ambil air. Ambil air bagaimana maksudnya? Peganglah air itu di telapak tangan kita, wamsah biyadaika. Usaplah kemudian tangan yang sudah basah dengan air itu, diusapkan kemana? Rokobataka, lehermu. Ketika memegang leher habis berwudu itu, leher bagian belakang sini, punuk, wakul, maka berdoalah di saat memegang leher itu, Subhanakallahumma, Subhanakallahumma, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wahdaka, la syarikalak, astaghfiruka, wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian kepada engkau ya Allah, asyhadu, aku bersaksi, an, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa anta, kecuali engkau, wahdaka, dengan keesaan engkau, la syarika, tidak ada satu pun sekutu, laka, bagi engkau ya Allah, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu, dan aku bertobat, ilaika, kepada engkau. Saya bacakan doanya di saat kita habis berwudu, kemudian kita memegang punuk kita, kemudian kita membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wahdaka, la syarikalak, astaghfiruka, wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau, dengan keesaanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Setelah membaca doa ini, tsummanzur, kemudian lihatlah. Tsummanzur, kemudian lihatlah, ilal ardi, ke bumi. Nunduklah ke bumi, kemudian berdoalah. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Asyhadu, aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, abduka, yaitu hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu. Fa inna man qala hadza, maka sesungguhnya siapa orangnya yang mengucapkan ini, kata Rasulullah SAW, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dirinya, baik diampuni dari dosa kecil ataupun dari dosa besar. Artinya dari sini, melalui hadis pertama dan yang kedua, kita wudu, perhatikan wudu kita, jangan terlampau berlebih, air yang kita pakai secukupnya saja. Kemudian setelah kita mencuci kaki kita, urutkan amalannya dengan hadis yang kedua, kemudian pegang air, kemudian usapkan ke leher kita, bacalah Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wahdaka, la syarikalak, astaghfiruka, wa atubu ilaik. Kemudian tataplah ke arah bumi, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Baru setelah itu kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 10 kali kalau kita ingin mengikuti amalan dari Rasulullah melalui sahabat Ali karramallahu wajhah. Baik, selanjutnya kita langsung masuk pada kajian hadis yang ketiga. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, bahwa sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna, mereka mohon ampun, lil insani, kepada untuk manusia, madama ala taharatin walam yahduts, selagi orang itu masih suci dan belum berhadas. Artinya dari sini, pertahankan kita mempunyai wudu, tidak batal wudu. Kenapa? Karena selama kita masih suci, kita belum berhadas, malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang
masih dalam keadaan punya wudu. Selanjutnya mari kita lihat hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang keempat. Ya Ali, wahai Ali, man ightasala yaumal jum'ati, siapa orangnya yang mandi di hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jum'ati. Orang yang mandi Jumat, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya antara Jumat yang ini dengan Jumat yang akan datang. Wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi, dan hal itu Allah jadikan pahala ketika dia sudah dikubur. Artinya mandinya kita di hari Jumat bukan sekedar untuk mendapatkan ampunan Allah antara Jumat yang satu Jumat dengan Jumat yang lain, tapi mudah-mudahan menurut anjuran Rasulullah, mandinya kita di hari Jumat untuk menghormati Jumat itu akan menjadi catatan pahala untuk kita di saat kita sudah ada di kuburan. Wasaqula ala mizanih. Bukan sekedar itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, mandinya kita akan menjadikan kita ketika ditimbang amalnya menjadi berat amal kebaikannya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis tentang mandi sholat Jumat. Ya Ali, wahai Ali. Selanjutnya mari kita lihat hadis yang berikutnya. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisiwaki. Tetapkan kamu untuk bersiwak. Fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badan. Karena memang di dalam urusan siwak itu terdapat keistimewaan. Baik keistimewaan untuk agama kita, baik dan juga keistimewaan untuk badan kita. Berapa keistimewaan untuk badan dan agama kita? Ternyata di sini dikatakan arba'atun wa ishruna fadilah. Di dalam bersiwak terdapat 24 fadilah. Kalau kita mengacu pada kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits, ketika orang itu sebelum sholatnya dia berwudu, sebelum dia berkumur dia ambil odol, ambil gosok gigi, ambil sikat gigi, kemudian bergosok gigilah sebelum berkumur. Maka sekali dia sholat itu mendapatkan lipatan 70 kali lipat lebih utama dari mereka yang sholatnya atau wudhunya tidak dengan bergosok gigi terlebih dahulu. Masya Allah, sangat penting yang namanya gosok gigi. Makanya dalam kitab Subulus Salam, syarahnya kitab Bulughul Maram, beliau pernah meneliti masalah gosok gigi saat berwudu. Kata beliau, termasuk kitab Badrut Tamam. Kitab Badrut Tamam itu pun termasuk syarahnya Bulughul Maram. Subulus Salam pun demikian, mengatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata pesannya gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Bahkan ketika diteliti hadis masalah bersiwak sebelum sholat atau ketika mau berwudu itu jumlahnya seratusan lebih. Kata pengarang kitab Badrut Tamam itu mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu sama baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan Rasul ngomong 100 kali kita nggak mau menjalankan. Betapa begonya kita di saat kita tidak mau untuk bergosok gigi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat. Jamaah sekalian dan teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lihat hadis yang selanjutnya. Ya Ali, wahai Ali, alaika fis sholati fi awqatiha. Wahai Ali, tetapkan atasmu untuk sholat pada waktunya. Kenapa sholat tepat pada waktunya? Fa innaha ra'su kulli fadilatin. Karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya adalah pimpinan atau kepala semua keutamaan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dari segala macam keutamaan, maka pertahankan di saat kita sudah berwudu, sudah gosok gigi, sudah mandi, maka pertahankan untuk bisa sholat tepat pada waktunya. Di samping memang sholat tepat waktunya bukan sekedar menjadi pemimpin dari seluruh keutamaan, tapi ternyata sanamu kulli ibadatin, yang namanya yang namanya sholat tepat waktu itu adalah sanam, pangkal seluruh ibadah. Sanamu kulli ibadatin, pangkal
dari seluruh ibadah. Masya Allah, sahabat Ali pada nasihat yang selanjutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinasehati oleh Rasulullah, wahai Ali, tamanna Jibril. Jibril melamun. Ayyakuna min bani Adama. Jibril melamun ingin menjadi manusia. Kenapa Jibril melamun ingin menjadi manusia? Di sini dikatakan li sab'i khisalin, karena 7 hal. Yang pertama, as-shalawatul khamsu ma'al imami. Salat 5 waktu bersama imam, artinya berjamaah. Artinya Jibril ngiler ingin jadi manusia. Yang pertama, karena melihat keutamaan salat berjamaah bersama imam. Yang berikutnya, wa mujalasatul ulama. Jibril pun ingin menjadi manusia karena keutamaan duduk dengan para ulama. Wa iyadatul marid, dan Jibril pun ingin menjadi manusia lantaran melihat pahala iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa tasyi'ul janazati, Jibril pun ingin menjadi manusia ketika melihat pahala tasyi'ul janazah, menghantarkan jenazah. Wa saqyul ma', dan Jibril pun ingin menjadi manusia lantaran melihat keistimewaan sakyul ma, atau memberikan sedekah berupa air. Wasulhu bainal itsnaini, dan termasuk Jibril melamun ingin menjadi manusia karena di saat Jibril melihat keistimewaan orang yang mampu mendamaikan 2 orang yang berseteru. Yang selanjutnya, Jibril ingin menjadi manusia karena melihat apa? Wa ikramul jari wal yatimi, ketika melihat keistimewaan memuliakan tetangga dan memuliakan yatim. Fahrus ala dzalika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menyebutkan 7 hal yang menjadikan Jibril ngiler sampai-sampai Jibril melamun ingin jadi manusia, maka kemudian Rasulullah mengatakan, fahrus ala dzalik. Ayolah, fahrus, berkeinginan yang sangat, kalau fahrus itu berkeinginanlah yang sangat untuk mengerjakan 7 hal tadi. Sholat bersama imam, duduk bersama ulama, nengok orang sakit, menghantarkan jenazah, bersodakoh dengan air, kemudian membuat 2 orang berseteru menjadi islah, menjadi tidak berseteru lagi. Kemudian memuliakan tetangga dan yatim. Itulah hal-hal, 7 hal yang dianjurkan Rasulullah. Artinya ketika kita pada kesempatan ini membuka kitab Minahus Saniyah bab masalah sholat dan wudhu, berarti sholat yang diutamakan adalah sholat berjamaah, di samping memang yang tadi dikatakan sholat tepat pada waktunya. Di samping sholat berjamaah, subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabat Ali, ya Ali, sholli bil laili, wahai Ali, sholatlah kamu di malam hari, walau kahal bisyatin, masya Allah, walaupun seperti memeras sapi kambing, artinya merangkak dia, sempoyongan dia. Kenapa masalahnya? Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan, karena orang yang mampu melaksanakan sholat di malam hari atau tahajud, itulah orang-orang yang kelak nanti di yaumul qiyamah, orang yang paling ganteng wajahnya. Selanjutnya, mari kita lihat nasihat Rasulullah kepada sahabat Ali. Ya Ali, wahai Ali, idza kabbarta lis sholati. Di sini Rasulullah mengajarkan sahabat Ali salat. Wahai Ali, apabila kamu takbir salat, farrij asabaka. Farrij asabi'aka. Ingat-ingat kalau salat takbir, buka asabi', jari-jari kita. Warfa' yadaika hadwa mankibaika. Kemudian angkat tanganmu sejajar dengan bahumu. Ini tangan sejajar dengan bahu. Wa idza kabbarta, ketika kamu sudah takbir, dha' yaminaka ala shimalika tahta surratika. Letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu, tempatkan di bawah pusat. Artinya persis di bawah pusat. Wa idza raka'ta, dan begitu pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati sahabat Ali, kalau ruku, wahai Ali, dha' yadaika ala rukbatikaika, letakkan kedua tanganmu di atas lututmu di saat ruku. Dan di saat ruku, kata Rasulullah, farrij baina asabi'aka
farij asabi'aka, buka jari-jarimu. Artinya kalau ruku, kalau sudah meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, jangan sampai tertutup tangannya atau jari jemarinya, tapi buka. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Ya Ali, wahai Ali, asfir bis subhi, pergilah untuk sholat subuh. Wasolli al maghrib, sholatlah sholat maghrib. Ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Biqadri hal bisyatin, dengan perkiraan memerah susu kambing. Artinya sholat maghrib itu 15 menit lah kira-kira setelah adzan. Fa inna dzalika min khisail anbiya alaihimussalam. Artinya pertahankan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah, karena sesungguhnya hal itu tabiat, kebiasaan atau akhlak para nabi. Itu dikatakan min khisail anbiya, tabiat kebiasaan para nabi alaihimussalam. Selanjutnya mari kita lihat, apakah setelah sholat tahajud ada nasihat yang lain? Tadi setelah sholat tahajud Rasulullah menasihati sahabat Ali dengan cara takbir, cara ruku, cara meletakkan tangan di atas pusat, di bawahnya pusat. Kemudian Rasulullah SAW pada hadis yang berikutnya menasihati sahabat Ali, ya Ali, wahai Ali, ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholatil jamaah, tetapkan kamu atas sholat jamaah. Kenapa? Fa innaha indallahi kamisyika ilal haji wal umrah. Ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, berangkatmu pergimu untuk melaksanakan sholat jamaah itu seperti pergimu untuk melaksanakan haji dan umrah. Rasulullah SAW begitu menjelaskan pahala pahala sholat jamaah bagaikan pergi haji dan umrah. Rasulullah mengatakan, wa ma yahrisu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullahu. Kata Rasul, seseorang tidak akan rakus untuk melaksanakan sholat jamaah kecuali orang itu dikatakan mukmin, dan dialah orang-orang yang benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang itu munafik, dan dialah orang-orang yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah sekalian, mari kita lihat hadis yang berikutnya, hadis Rasulullah kepada sahabat Ali, ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, abdun sajidun. Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang sedang sujud. Ketika sujudnya, yaqulu fi sujudihi, dia berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu, sesungguhnya aku menzalimi nafsi, diriku, faghfirli, ampuni aku, dzanbi, dosaku, fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak akan mengampuni dosa, illa anta, kecuali engkau. Subhanallah. Inilah doa di saat sujud, tentunya dengan sujud di saat kita melaksanakan sholat sunnah, baik tahajud ataupun duha, ataupun kalau sempat kita melaksanakan tasbih terlebih dahulu untuk sholat wajib, baru kemudian membaca doa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya kita lihat lagi hadis berikutnya, ya Ali, wahai Ali, alaika bisolatid duha fis safari wal hadari. Wahai Ali, tetapkanlah kamu untuk melaksanakan sholat duha, baik di waktu berpergian ataupun di waktu kamu tidak bepergian atau mukim. Kenapa? Fa innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadin min fauqi syarafil jannah.
Kenapa sahabat Ali dinasehati Rasul untuk melaksanakan sholat duha? Karena kata Rasulullah, nanti di yaumul qiyamah, suara memanggil dari atas kemuliaan surga. Bagaimana panggilan suara itu? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Di mana mereka yang dulu melaksanakan sholat duha? Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Hei, yang kemarin-kemarin waktu di dunia melaksanakan duha, masuklah dari pintu duha dengan selamat dan aman. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Kata Rasul, tidak ada satu nabi pun yang diutus ke dunia ini kecuali diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat duha. Hadis yang terakhir dari bab sholat dan wudhu ini, kita lihat hadisnya, ya Aliyu, wahai Ali, min karamatil mu'mini, termasuk kemuliaan orang beriman. Kalau kita mendapatkan kemuliaan ini, bahagialah kita. Apa kemuliaan orang beriman? Zaujatun muwafiqatun. Yang pertama, istri yang sesuai, istri yang cocok, istri yang selalu sepakat dengan kita. Wassolatu jama'atan, sholat berjamaah yang keduanya. Wajironun yuhibbunahu, dan tetangga yang tetangga itu mencintai kita. Subhanallah, alangkah bahagianya kita di saat kita punya 3 yang Allah berikan kepada kita. 1, istri yang cocok, tidak banyak berseteru dengan kita. Yang kedua, sholat berjamaah lah, kejarlah sholat jamaah. Yang ketiganya, kita bahagia mempunyai tetangga-tetangga yang mereka mencintai kita semuanya. Jamaah sekalian, itulah pasaran kita pada malam hari ini. Kitab Minah Husaniyah, bab tentang masalah wudhu dan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.